Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini kakek Agung, saya juga ada cucu-cucu kakek Agung dapat rezeki ini, gitu, dapat tamu yang surprise pada hari ini. Jadi nanti tolong perkenalkan Mas Jacek dan terus bahwa ya ceritanya seperti apalah gitu lah. Jadi waktu kuliah mengenal saya itu kuliah seperti apa dan seterusnya, kemudian sampai lomba sekarang juara 2 ya. Ya. Jadi tulisannya itu dapat 5 juta ya. Dari masyarakat ya, alhamdulillah. Cukup ini untuk masa cukup besar. Jadi proses untuk mencapai itu seperti apa dan inspirasinya seperti apa. Silakan. Baik. Ya, mungkin makasih Pak. Jadi perkenalan dulu, nama saya Haikal Muhammad Gumilang, bisa dipanggil Haikal, mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2020. Nama saya Davin Ridho Alfat, mahasiswa Teknik Sipil juga angkatan 2020. Ya, sebenarnya ada kawan kami juga, Faizal Rama, tapi dia sedang ada di Jakarta, jadi nggak bisa hadir. Sebenarnya ini sih, kami di sini ya berterima kasih aja ke Pak Agung karena sudah mengajari kami, terutama kalau saya kan Bapak ngajarin saya bangunan air dan PSDA juga setahun gitu. Jadi Bapak sangat berkesan untuk saya dan kami juga. Sampai-sampai sebenarnya ya kami menggunakan inisial Bapak sebagai nama tim kami pada saat lomba. Sebagai ini sih Pak, sebagai tribute aja kepada Bapak karena sudah mengajari kami. Dan mungkin ya dedikasi Bapak sudah mengajar setelah sekian lama juga di TB gitu Pak. Jadi udah kuya itu panggilan sipil ya. Iya Pak, betul sekali. Sejak saya itu panggilan siswa yang baru masuk itu kuya ya. Iya Pak, betul. Gitu. Kemudian ada AGW, saya bilang AGW ini apa? Wah, Agung Wiono Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Ya pengen dengar ceritanya. Jadi gimana? Iya Pak. Jadi pas awal lomba kami tuh ikut lomba ini Pak, International Dam Innovation Contest di Undip. National Dam Contest. Dam Innovation Contest Pak. Jadi inovasi tentang dam. Bendungan, iya betul Pak. Kontes ya. Ya kami daftar, kami bikin proposal. Tapi pada saat kami mau ngumpulin proposal, oh iya nama timnya belum ada gitu. Terus ya udah, kalau biasanya budaya itu kalau di HMS ITB nama tim itu diawali dengan kuya atau nggak kuyi. Nah tapi nama setelahnya kami belum kepikiran. Terus saya ya secara tiba-tiba aja, oh gimana kalau kuya AGW gitu, membawa nama Pak Agung gitu. Ya pada setuju juga teman-teman. Bertiga setuju, ya udahlah. Mereka kuliah di PSDA semuanya ya? Iya Pak, di PSDA Pak. Bapak juga. Iya. Ya, jadi udahlah daftar. Ya alhamdulillah nama kuya AGW itu bisa membawa kami sampai ke final dan sampai juara 2 Pak, alhamdulillah. Dan kami juga selama lomba, kan lombanya itu ya mendesain bendungan. Tapi yang kami sadari sebenarnya dalam mendesain suatu bangunan air, pendekatan itu jangan struktural aja tapi juga non struktural. Jadi kami di proposal itu kami cantumkan juga metode konstruksi yang green construction yang ramah lingkungan, sama kami pakai prinsip acid lakom. Ada E-nya gitu Pak. Jadi kami benar-benar terapin itu dalam proposal kami dan ya alhamdulillah lolos final juga. Dan juga ya inovasi yang kami propose di lomba tersebut juga berwawasan lingkungan. Dan ya pokoknya berwawasan acid lakom lah Pak gitu Pak. Jadi kami mempertimbangkan banyak hal gitu sih Pak. Iya. Karena acid lakom itu memang belum pernah ada di SKRF ini manapun. Yang ada sitkom dari acid lakom ya. Tapi itu mencoba kita dorong dalam setiap kesempatan ya, dalam seminar ataupun kemudian di kelas gitu. Iya Pak. Gitu. Kenapa tertarik dengan E-nya, kenapa? Mungkin kalau dari saya yang namanya pembangunan itu kan bertujuan untuk ke masyarakat. Apabila masyarakatnya nggak tahu atau nggak peduli sama pembangunannya, itu ya nggak bakal berguna. Jadi ya kita sebagai pelaksana atau perencana
ya punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat pentingnya bangunan air itu gitu sih. Kalau Davin gimana? Kalau dari saya dari prinsip exit lakum yang udah Bapak ajarkan di kelas ya Pak, itu pertama di studi kasus di lomba kami pada kali ini itu di Lombok, di Nusa Tenggara Barat, dan itu ada bencana kekeringan di sana. Dan kami ingin membuat sebuah bendungan, terutama di Lombok ini dengan kekuatan perekonomian yaitu agraria, pertanian, dibutuhkan sebuah bendungan untuk menyuplai air ke persawahan juga. Nah, di situ peran di situ juga sangat penting untuk edukasi terhadap masyarakat, terutama buat masyarakat dari Lombok. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke. Karena tanyaan umum nih. Jadi yang menarik selain exit lakum yang spesifik apa waktu kuliah bangunan air atau PSDA, apa yang menarik itu? Jadi kan setiap ini ada berbeda dan setiap orang punya plus minusnya gitu. Nah, sekarang plusnya aja dan itu apa? Ya kalau saya mungkin kalau dari Bapak ajarkan ya selama di PSDA atau bangunan air tuh yaitu tadi pendekatan non strukturalnya gimana cara mengorganisasi masyarakat biar setuju sama rencana yang kita tawarkan ke mereka gitu sih Pak. Sama ya selain exit lakum juga ada istilah-istilah lain seperti theory of planned behavior, terus yang organizational behavior. Itu sebenarnya mungkin kalau orang umum anggapnya kayak remeh-temeh lah, ternyata ya itu penting juga untuk perencanaan gitu sih Pak. Ya jadi melengkapi itu. Jadi proses mendapatkan itu justru gini. Waktu mahasiswa kan saya di PSIK. Iya, Pak. Kumpulan studi ilmu kemasyarakatan. Iya, Pak. Nah, kemudian saya jadi ketua Dewan Senior Asrama mahasiswa ya. Gitu. Nah, kemudian ketika lulus ya ilmu sipil kan secara umum cenderung teknis ya. Iya, Pak. Cenderung ke teknis itu. Walaupun air juga pembahasannya relatif teknis ya, baik irigasi, ya, apalagi hidrolika dengan kafluida. Di pekerjaan irigasi sudah cenderung ada manusia, tapi kecenderungannya ngitung angka-angka kan, hidrologi, irigasi kan, bangunan air cenderung ke sana gitu. Sementara temuan di lapangan itu ternyata banyak hal yang kurang maksimal, kurang optimal, kurang berhasil baik, bahkan ada yang gagal karena pendekatannya cenderung teknis saja, kemanusiaannya kurang gitu. Nah, berjalannya waktu sambil pengalaman mengerjakan penelitian maupun kerjaan proyek, itu banyak faktor manusianya yang tidak hanya bolong ya, tapi kadang-kadang menghambat. Baik dari dalam, dari tim sendiri, maupun dari target pembangunan yang kita inginkan. Padahal tujuan kita membangun itu kan untuk target ya. Misalnya irigasi, itu untuk petani supaya bahagia, supaya produktivitasnya bagus, ini gitu. Dari situ mulai mikir, ini faktor manusianya di mana nih gitu kan. Yang spesifik itu ketika di bantaran sungai itu kita desain bagaimana supaya airnya lancar, tidak banjir, tapi sering ketutup sampah. Sampah itu yang luar biasa itu. Baik ngelihat sendiri di kanan kiri di Cikapundung sampai Citarum, maupun pernah suatu ketika kita lagi memberikan konsultasi atas nama LAMPI masalah itu. Ya, LAMPI itu tim kita yang bersama dan kita ngecek ke lapangan juga intinya itu ada truk sampah dari Kota Madya yang buang sampahnya ke sungai. Jadi teman tuh ini bagi mereka barangkali biasa ya, seperti juga kita sekarang sering melihat bahwa cara buang sampah yang terbaik itu saat banjir malam hari gitu. Dibuang langsung hilang dari mata kita, tapi di hilir kan numpuk gitu. Iya, Pak, betul. Itu ternyata di foto ada truk buang sampah, truk pasar dari ke sungai itu. Itu waduh, ini jadi dan tidak ada waktu di setel ya biasa aja. Nah, inilah kemudian jadi akhirnya manusianya nih gimana. Nah, sampai saya konsultasi ke
psikologi, fakultas psikologi Unpad, dapatkan teori itu. Nah, gitu awal mulanya kayak gitu. Oh iya, Pak. Dari teori itu udah sama pelatihan saya kira sekarang udah 15-an lah tesis untuk S2 PSDA yang silakan siapa yang mau ini sama saya, tapi kalau ya saya tertarik ke situ lah gitu. Penelitian demi penelitian menggunakan teori applied behavior itu ditambah ketika di TPB saya ikut tim perwalian, tim Seven Habit. Nah waktu itu Seven Habit itu makanya kemudian ada DISC, kemudian ya Seven Habit itu, kemudian sebelum sana teori applied behavior, kesininya kemudian ini biar terekam sekarang gitu, kesininya ada community behavior, organizational behavior. Community itu kayak orang pecinta Vespa, iya, Pak. baik motor gede juga nggak apa-apa ya, nanti komunitas harusnya orang yang datang ke situ itu untuk berkumpul orang yang senang sama mereka, cinta Vespa antik gitu. Suatu ketika saya pernah di daerah mana ini ya, daerah Ciater Subang mana udah ini gitu, kayaknya daerah ya Ciater Subang situnya, di bagian tengah jauh itu ada perkumpulan Vespa yang membawa sound system sampai kemudian menyanyi bersama di situ. Jadi kalau itu pasti biaya kan, biaya, tenaga ini. Jadi kalau orang senang itu akan melakukan sesuatu dengan sangat-sangat baik, Pak. Iya. Nah, sebelum sampai ke ini maka masyarakat cinta Citarum itu mesti gitu dulu. Nah, cinta Cikapundung, cinta Citarum. Nah, baru nanti kemudian kalau yang dari sipil air gitu nanti jadi organisasinya Balai Besar Sungai Wilayah Citarum. Nah, pasti dia pecinta sekaligus akan membangun dari dalam organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu. Nah, dari situ ada contoh banjir sampah Gede Bage. Wow. Masya Allah. Dan itu sudah sekian tahun dan bisa jadi sekian tahun berikutnya. Saya khawatir sampai 25 tahun belum terselesaikan. Maka teori tadi menjadi apa? Ini adik-adik kita di sipil air harus mengerti ini di samping teknisnya gitu. Iya, Pak. Nah, dari proses itu apa yang Anda tangkap? Anda ngambil bauran air juga? Enggak, Pak. Enggak, kesannya ya. Iya. Nah, dari itu apa yang Anda tangkap dari itu teori-teori tadi DSC, teori applied behavior, community behavior, organisasi. Sampai kemudian ketika keluar negeri, saya juga kalau pergi itu bukan ke mall, saya di tanah Sasol itu ke Singapura, saya ke Marina Barat, Kuala Lumpur, Sematang, udah di Belanda. Itu apa yang Anda tangkap dari situ? Ya mereka, kalau yang saya tangkap dari yang luar negeri deh Pak, contohnya misalkan kayak Singapura gitu, kan waktu itu di PSDA kami sempat juga ngelihat perkembangan program air bersih di Singapura juga, dan yang saya tangkap tuh itu membutuhkan waktu yang lama, itu juga butuh tindakan yang sangat tegas dari pemerintahnya, misalkan melarang jual kalau nggak salah waktu itu babi atau dagangan yang di jalanan lah, jadi benar-benar sanksinya keras, dendanya keras. Dan mungkin dimulainya kalau yang setahu saya agak keras, tapi ya makin lama masyarakat juga sadar dan paham juga. Dan alhamdulillah yang saya lihat sekarang di Singapura pengelolaan sumber daya airnya sangat bagus gitu sih, Pak. Apa yang ditangkap dari situnya? Termasuk teori-teori tadi itu terpisah ya. Jadi saya Singapura, contoh Singapurnya. Jadi bagaimana jualan berbagai dorongan apa itu ditertibkan gitu ya. Peternakan ya kalau kita mungkin peternakan kambing, ayam udah jarang ya jadinya. Jadi termasuk nyembelih juga harus dirapikan gitu, nyembelih itu ya. Nah gimana dari teori sama itu prakteknya gimana? Oke, kalau dari teori kan yang dari Bapak jelaskan di kelas ya Pak ya, itu contohnya gimana cara kita ngelihat sebuah infrastruktur tapi dari beragam sudut pandang, dari pemerintah, dari NGO, dari masyarakat itu kan banyak. Nah di kelas juga kita kan langsung Pak ya, langsung terjun langsung tuh ke teras Cikapundung, ke kolam retensi Gede Bage dan Bendung Cikapundung juga. Nah jadinya semakin kesini ketika kami mahasiswa sipil yang ngelihat bangunan, kira-kira kebayang nih, kira-kira keterlibatan dari beragam golongan masyarakat itu seperti apa ya untuk infrastruktur ini gitu. Contohnya kayak kemarin Kulap ke Solo, itu ada proyek irigasi penyediaan air. Nah,
dari yang Bapak ajarkan juga kepake juga tuh. Kira-kira kalau dari proyek irigasi ini, siapa aja nih yang terlibat? Dampaknya seperti apa dari adanya pembangunan proyek ini? Seperti itu Pak. Jadi sangat bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya pause dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung aja pembicaraan dari teman-teman mahasiswa ini. Ya, syukur itu membuat apa? Badan jadi ringan gitu. Semangat. Terima kasih. Ini mengekspresikan rasa syukur tadi. Kemudian saya dengar dari teman-temannya gitu. Apa? Terus saya kontak. Oh iya Pak, ini. Saya mau ketemu Pak. Lah, saya baru saja pulang. Itu ketemu sini jam 5 tadi. Ya, Haikal dan Davin ya, Haikal dan Davin. Alhamdulillah, pertama sekali lagi bersyukur. Tambah bersyukur itu ditambah nikmatnya Allah SWT. Kita akan semakin menyukai ya, ilmu-ilmu, materi-materi yang kita syukuri itu dan menambah kita khusyuk di dalam mempelajarinya. Ya insya Allah dengan begitu nanti dalam menerapkannya juga akan menambah intent lah, nambah khusyuk lah dan bahasanya gitu. Baik, nah ini kira-kira nanti yang akan dibawa implementasi setelah lulus apa? Nah gitu ya. Ceritanya lebih gini. Sebelumnya kan tadi tentang memang kepalang tanggung ini kita diskusi langsung gitu. Jadi gini. Jadi tadi saya ceritakan bahwa tentu hampir 90%, 80-90% pelajaran kita ini teknis ya. Teknis tapi ternyata di lapangan saya menemukan non teknis hubungan dengan manusia itu demikian banyak yang menjadi permasalahan PR kita dalam implementasi tadi. Contoh ketika irigasi kita desain bendung, primer, sekunder, tersier, terus pintu-pintunya gitu. Ternyata sampai di lapangan dalam beberapa waktu saja pintu besi itu bolong dibawa pulang sama petani. Jadi lah ini kenapa? Karena nggak tahu gitu. Ini PR sekali apa? Saya sampaikan juga barangkali di bangunan air atau di PSD ya bahwa hasil waktu pertemuan ilmiah tahunan HADI itu melaporkan bahwa pintu rumen itu tidak cocok untuk suatu daerah irigasi. Loh kenapa bisa sih? Kalau pintu rumen, pintu buat ngukur ini kok nggak cocok, kenapa? Karena ternyata pintunya nggak disebutkan di situ. Ini loh. Nah, kita kejar kan pertanyaan, loh kenapa nggak cocok gitu? Ya nggak cocok karena pintu rumen itu jadi bengkok. Loh masalahnya kenapa bengkok gitu? Apakah kena batu atau kenapa? Ya, ternyata dipakai jongkok sama petani. Jadi pagi-pagi mau pergi ke sawah gitu kan. Dan dia nggak punya WC di rumah gitu kan. Kalau dia jongkok di saluran kan becek itu kena lumpur gitu kan. Nah itu kan kemudian dia jongkok karena dipakai jongkok itu akhirnya bengkok. Pintu rumennya yang harusnya buat ngukur air ketinggiannya berapa, ketika bengkok nggak berfungsi lagi ngukur gitu kan. Nah itu banyak contoh-contoh kasus seperti itu contoh kasus yang ekstrim yang kelihatan itu. Sehingga tujuan kita membangun untuk mereka, tapi karena belum tahu maka jadi tidak berfungsi, padahal itu membangunnya pakai dana yang tidak murah gitu. Maka dari sitkom menjadi sitlakom dan ditambah itu karena tujuannya supaya edukasi kepada mereka dalam setiap proses, bahkan timnya sendiri harus diedukasi gitu ya. Nah ini kira-kira nanti implementasinya di lapangan atau setelah lulus seperti apa gitu. Apapun lah, bebas saja kira gitu. Oh iya, kalau saya sih ya setelah lulus yang namanya pekerjaan, yang teknik sipil kan harus siap semuanya ya Pak. Ya mau itu air atau struktur atau tanah terserah. Tapi yang mungkin saya akan bawa ketika saya udah lulus nanti, ketika saya mendesain sesuatu atau merencanakan suatu infrastruktur, saya akan mempertimbangkan juga semua aspek, terutama ke masyarakatnya. Apakah ketika membangun, ketika ada land acquisition, apakah masyarakat tersebut setuju, apakah masyarakat tersebut ketika pembangunan yang terdampak buruk atau gimana, ataukah ada pemindahan lahan, itu saya akan pertimbangkan dan memanusiakan masyarakat tersebut. Dan ketika
setelah dibangun juga pada saat operasionalnya apakah masyarakat mengerti manfaat apa yang kami bangun, apakah masyarakat menolak atau enggak, ya tentu saya akan pertimbangkan. Dan salah satunya cara untuk mendekati masyarakat yaitu ya bicara langsung ke masyarakat. Jadi ketika jadi perencana atau kontraktor jangan berdiam diri di kantor doang gitu, ngitung pakai angka-angka, tapi juga dekati masyarakatnya, pendapat mereka kayak gimana. Mungkin kayak gitu aja sih, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi tujuannya intinya untuk manusianya, untuk masyarakatnya, gitu kan. Jadi fisik segala macam dia pakai memerlukan dana yang besar. Ini manusianya pengennya seperti apa, masyarakatnya ingin seperti apa. Nah, kemudian keluar caranya gimana, cara mengumpulkan data bagaimana, dan kemudian bahkan kalau kita sudah bawa desain itu bisa jadi perlu berubah. Bahkan sebelum, oleh karenanya supaya tidak ada perubahan di tengah, dari awal kita datang pakai kertas putih, datang ke masyarakat. Memang itu penugasan TOR itu dari pimpinan teknis ya, dari PU, dari kementerian, dari dirjen gitu ya, kemudian dari proyek gitu. Itu kita tahu TOR-nya, tapi kita ketika akan diskusi, saya tanya masyarakat dulu. Saya akan datang ke lokasi dulu. Wah, gitu. Dengan intensitas penuh pengalaman saya waktu mahasiswa begini gitu. Jadi masyarakat keinginan seperti ini. Nah, kita bisa kembali lagi sebelum sampai diketok tornya begitu. Ini kayaknya masyarakatnya pengennya begini deh gitu kan. Nah, gitu deh. Bahkan salah satu nanti silahkan di elaborate ya. Kalau proyek itu sebesar umumnya kalau untuk proyek-proyek teknis bisa sampai 10 miliar itu. 10% saja itu 1 miliar. Katakanlah disetujui 5% saja, 5% 500 juta. Itu untuk edukasi gitu. Total membangun itu 10 miliar, edukasinya 500 juta, itu udah gede sekali. Coba masyarakat, kita punya anggaran 500 juta untuk edukasinya. Dari proses sitlakom, survei, investigasi, desain, ya. Bahkan sebelum land acquisition yang paling besar nanti, construction, operation, maintenance. 500 juta itu ekstrimnya dibelikan kerupuk gitu. Dapat berapa truk itu. Nah, kita undang masyarakat gitu kan. Untuk ayo ini kita ada konsumsinya kerupuk gitu. Anak-anak lomba kerupuk, gigit kerupuk gitu kan. Ibu-ibu dibawa ke rumah ini kerupuknya gitu. Nah, dijelaskan di situ, ini loh irigasi, ini bendung kayak gini loh ya, dengan bahasa yang sangat sederhana gitu kan. Dan itu airnya ngalir ke sana. Tapi airnya nih kalau kelebihan airnya masuk ke sawah, itu padinya akan tenggelam kan, mati dia. Gitu. Kalau kekurangan tidak optimum juga, maka dibuatlah pintu-pintu air untuk mengukur itu. Jadi jangan sampai nanti dipakai jongkok gitu. Pintu rumiannya itu, atau bahkan yang gini, pintu itu di rumah butuh plat besi nih, diambil pula. Dan itu nggak jauh-jauh di Soreang situ, kita pernah ngajak mahasiswa ke Soreang, lihat, lu ini kenapa, kemana pintunya, gitu. Nah seperti itu. Nah silakan kalau Davin seperti apa ini kira-kira implementasinya? Oh iya, siap Pak. Makasih banyak Pak. Jadi kalau setelah lulus implementasi, mungkin dari yang saya pelajari dari Bapak juga Pak ya, itu kita sebagai seorang sipil tuh nggak melulu tentang hitung-hitungan desain teknis. Jadi dari Bapak itu terutama prinsip Esitlakom Pak ya. Kenapa educationnya tuh nggak di akhir, kenapa nggak di tengah, kenapa ini di awal gitu. Yang saya tangkap tuh, jadi masyarakat tuh juga terlibat dari awal konstruksi, dari perencanaan sampai nanti akhirnya berdampak, infrastruktur yang ingin dibangun itu berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Buat perannya dari kami juga orang-orang sipil ketika nanti mungkin kalau saya lulus Pak ya, amin, dan juga bekerja di bidang sipil juga, mungkin itu yang bisa saya terapkan, terutama dari sudut pandang berbagai macam golongan untuk membangun sebuah proyek atau infrastruktur yang bisa bermanfaat juga Pak. Ya, seperti itu Pak. Oke. Ini terakhir biar nggak terlalu panjang, ada pertanyaan terakhir yang saya sering kalau di apa ini tambahannya biar agak guyon dikit gitu. Segera lulus segera menikah. Alhamdulillah. Jadi guyon saya sana, segera lulus segera nikah. Kenapa? Karena nikah ini sebenarnya gini, bahkan bisa jadi lebih berat daripada sidang. Anda mau ngelamar itu bisa jadi lebih berat dari sidang gitu. Kenapa kita mau ngelamar? Ya nanti saya mau ngasih makan apa nih. Gitu. Nah, bagaimana menyelesaikan ini kuliah terakhir karena di luar kelas ya, saya tambahin juga ceritanya. Bapak Ibu ini
Ya ini yang pegang kamera ibu. Itu udah 40 tahun menikah. Bulan Agustus nanti Bu ya. Kita 84 ke 2024 bulan Agustus nanti 40 tahun. Ya, ternyata makin ke sini cucu saya udah 7 nih, anaknya 4, 7 kan. Ternyata makin ke sini kita menemukan bahwa kita tuh berbeda. Nah, sementara orang mau nikah yang sama visi misinya nanti bisa ini teori banyak gitu kan. Gitu. Itu yang membuat jadi takut juga gitu. Kadang-kadang jadi takut gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu malah kita temukan dan kita sinergize gitu. Itu kalimat sinergize itu mudah teori, tapi prakteknya susah. Dan ini muslim semuanya kan? Muslim ya. Nah, ternyata memang kemudian dengan alhamdulillah kita menggunakan Al-Quran Al-Hadis untuk referensi untuk hidup bersama itu. Perbedaan tadi memang di dalam surat 17 ayat 85 misalnya itu bahwa kamu akan melakukan sesuatu sesuai dengan pembawaanmu sebagai pengalaman kamu gitu. Nah, tapi asal tujuannya kepada Allah, kita kembali kepada Allah akan kembali akan kita berharap husnul khotimah gitu kan. Gitu, kita berakhir baik gitu. Ya, seperti Anda datang ini sebagai sebuah hiburan yang luar biasa bagi kami gitu kan. Itu saya juga tuh punya juga itu syukur luar biasa gitu. Kenapa? Karena yang saya lakukan selama ini keterima gitu, diterima gitu kan. Gitu. Nama saya kemudian namanya Kuya AGW. Sebenarnya AGW ini apa ini gitu. Agung Wiono. Singkatan itu. Masya Allah. Jadi tidak sekedar itu tentu syukurnya pada Allah itu menjadi amal soleh tadi yang terindah gitu. Dan nanti jadi bekal kita mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Nah, kembali ke tadi, bagaimana rencana Anda segera lulus segera nikah? Teori nambah teori ini. Nambah teori ini apa yang perlu dipersiapkan? Gitu, persiapan umumnya ini sekaligus saya kasih bocoran. Umumnya yang disiapkan yang utama itu gimana udah punya gaji belum? Gitu kan? Gimana mau memberi makan di rumah gitu? Mana rumahnya di mana? Nah, lupa bahwa akhirnya kami selama lulus bekal utamanya itu tahajud. Ini kebetulan muslim namanya ya. Ini untuk semua mahasiswa. Kalau saya bilang semua mahasiswa udah sepertiga malam terakhir gunakan bangun tidur tuh jangan langsung ingat tugas Pak Agung gitu. Ingat pada tugas dari Allah gitu kan. Tugas Allah, minta kepada Allah gitu kan. Nah, khusus yang muslim apalagi tahajud, kami memaksakan bahkan setiap hari ini hari-hari ini itu tahajud berjamaah terus Ibu doa, saya doa gitu kan. Gantian doanya kita amini doa yang sesungguhnya apa yang diinginkan gitu. Nah, akhirnya kalau seperti tadi untuk segera lulus segera nikah itu doanya pertama itu pada Allah, bukan gaji dulu nyari kerjaan proyek mana yang gajinya gede, enggak itu dulu, itu nomor sekian. Karena akhirnya segala sesuatu kan Allah yang memberikan gitu. Masya Allah. Nah, kalau Anda strateginya kira-kira kayak apa tuh nanti gitu. Jadi sekali lagi non teknisnya dulu itu kepada Allah, doa pada Allah. Memang kemudian ikhtiar itu nomor sekian, karena kalau Allah memudahkan akan jadi mudah gitu ya. Tapi kalau kita nyarinya yang susah-susah harus punya gaji dulu, harus punya mobil dulu, apalagi punya rumah, wah ya nggak jadi nanti gitu. Tapi kalau emang nikah itu perintah Allah, karena Allah punya keturunan, karena Allah dakwah ilallah gitu. Itu yang menjadi bekal utamanya hari-hari tadi. Maka oleh karenanya nikah itu separuh agama. Kebayang gitu. Kita kuliah tuh 140 kredit ya, SKS ya. Iya, S2 itu 36 SKS gitu. Setiap saya tanya anak S2 terutama, kamu merencanakan nikah ya gitu. Berapa SKS persiapan kamu untuk nikah? Nah, barangkali pertanyaannya, berapa SKS ini? Kalau sekarang ngambil 20 kredit gitu, 20 kali 3 jam 60 jam untuk menyelesaikan kuliah itu. Sekarang untuk nikah itu kalau agak dipaksakan dikit, berapa SKS ya gitu kan. Terus apa yang dilakukan? Katakanlah satu SKS saja 3 jam tuh satu minggu. Selama 3 jam tuh ngapain aja ya? Nah, satu memang doa tadi, yang kedua bahkan kuliah pranikah gitu. Kuliah pranikah. Kok nggak di luar pikiran ini? Nah di situ baru memang yang lain teknis tadi
disiapkan. So, biar terbang sana sini, tapi ceritanya kira-kira seperti apa nih menyiapkan keluarga. Halo, Ini kuliah jauh sekali. Kuliah bangunan air, Iya. kuliah PSDA, dan sekarang kuliah pranikah. Gitu. Ya kalau mau merencanakan nikah tuh mungkin udah kayak kuliah sendiri ya Pak ya. Mungkin saya siapin 3 hal. Yang pertama mencari ridha Allah, berdoa agar dimudahkan, dilancarkan, diberi ketenangan. Yang kedua mencari ridha orang tua, apakah kayak minta izin kayak mama papa, kan kalau saya anak kedua, adek mau menikah gitu, boleh atau enggak ya, kalau boleh lanjut, terus kayak ya gitu apa selanjutnya deh saya nggak hafal. Nah, terus yang ketiga ya mempersiapkan diri sendiri, apakah saya sudah matang secara ilmu, secara emosi, secara agama, dan secara kemapanan juga, apakah mampu membiayai calon istri saya nanti gitu Pak. Mungkin itu aja sih Pak. Apakah bisa di-convert ke SKS tuh saya kurang tahu. Gitu aja sih Pak. Ya, kalau SKS itu paling sederhana, orang kuliah aja 20 SKS dilakonin gitu kan. 20 SKS kali 3 60 jam gitu. 60 jam tuh kalau Senin sampai Jumat 12 jam setiap hari baru 60. Jadi Senin sampai dengan Jumat 12 jam, dari jam 6 sampai jam 6 itu. Sekarang nikah dipikirin ya, oh iya ya gitu kan. 1 SKS saja itu 3 jam gitu. Oke, silakan cerita nanti terakhirnya SKS-nya berapa. David ya. Oke Pak, kalau nikah sebenarnya saya belum ada gambaran pasti Pak ya. Tapi yang saya ketika saya ngobrol sama ayah dan ibu di Lebaran kemarin tuh udah sempat ada obrolan gitu. Oh, gitu. Obrolannya sebenarnya bukan obrolan nikah, tapi obrolan kira-kira udah ada cewek yang disuka belum, gitu kan. Itu orang tua kira-kira pertanyaannya juga kira-kira kamu nikah kapan gitu. Iya, Pak. Oke, terus bagus. Tapi saya juga dengar ceramah-ceramah dari pemuka agama kalau menikah itu kan menyempurnakan ibadah ya Pak. Nah, saya juga harus mempersiapkan diri saya Pak. Kira-kira nih kalau dengan satu wanita itu bisa membawa saya ke surga, saya sesiap apa? Gitu. Jadi masih banyak pertimbangan ya Pak. Kalau pertimbangan uang dan lain-lain, aduh itu saya pusing Pak. Gitu. Jadi mau cari ridha Allah juga melalui jalan tersebut Pak. Amin. Ya alhamdulillah ya begitu. Jadi ini alhamdulillah kesempatan ketemu ini, pertama saya bersyukur ya teman-teman ada yang nempel, dan kemudian apalagi kemudian dipakai untuk perlombaan itu, saya terbawa dan jadi amal soleh ya, gitu. Kemudian memang amal solehnya biar berlanjut itu tadi ada kuliah tambahan tadi, segera lulus segera nikah gitu. Dan saya ke ibu ini, jadi saya sekali ngelengkapin, ketika lagi nyari, saya bilang saya mau nyari, kebetulan kalau waktu itu kan ada OSIPIL gitu, ada tim kesehatan tuh. Oh, iya. Tim kesehatan, anak kedokteran yang bisa ngajarin saya Al-Quran. Nah itu saya bisa kata gitu, ngajarin saya Al-Quran, sehingga ya sampai sekarang saya senang untuk belajar atau ngaji bersama ibu. Ditambah kemudian tahajud tadi segitu. Itu alhamdulillah ya, jadi mudah-mudahan barokah gitu. Terakhir di pause dulu Bu. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sekaligus syukur saya kepada Haikal Davin, mahasiswa ITB. Ini saya terima kasih kepada ITB melalui Pak Dekan dan Pak Wadek, Pak Hadi, dan juga Ibu Wadek Bunita. Ya, Pak Dekan, Pak Dekan Kardena. Jadi kemarin doa wisuda pada bulan April, ya, itu tiba-tiba setelah doa wisuda, Pak Agung ini ada bunga dari fakultas gitu, Dekan gitu, memberikan bunga karena ya saya kan pensiun pada bulan Juli nanti pensiun, dan ini sebagai di tengah-tengah wisuda saya mendapatkan bunga ini melalui Haikal Davin dan mahasiswa ITB selama 30 ya hampir 40 tahun ya kita di perguruan tinggi itu. Mudah-mudahan jadi amal soleh, ilmu yang baik diteruskan, bisa diterapkan, bisa untuk pribadi, untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga negara kita nih Indonesia ya, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah di situ salah satunya saya titip pesan ini, untuk kehidupan pernegaraan ini betul tidak mudah.
Ya, saya mengerti ini, saya menukik ke satu yang sangat tidak mudah, musyawarah. Kita punya Pancasila. Dan kita musyawarah menuju Indonesia yang adil, makmur, ya. Kesepakatan Indonesia Pancasila. Kita Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, yang lain tentu ketuhanan sesuai ini tafsirnya, menangkap Pancasila seperti apa. Tapi kemudian kita bermusyawarah bersama-sama untuk bangun Indonesia, ya, dengan musyawarah dan kemudian adil, makmur dengan kesepakatan kita Pancasila. Tidak mudah, seperti kita baru saja pemilu, itulah implementasi yang sekarang baru kita lakukan begitu. Tapi kita tingkatkan terus, ya, pemilu kita tingkatkan terus sehingga orang merdeka untuk memilih, betul-betul merdeka, bukan apa dibolak-balik gitu ya. Saya ngerti bahasa, saya harus lebih halus ini ya. Tidak dibolak-balik, tapi betul-betul kita berikan kemerdekaan kepada manusia Indonesia, ya, kemudian bersyukur memilih yang sesungguhnya, ya, itu dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa karena Allah SWT. Gitu pesan saya untuk para generasi muda masa depan, ya. 25 tahun mungkin saya sudah nggak ada karena menjadi pemimpin bangsa ini menuliskan pesan-pesan tadi semuanya, sehingga saya dapat kiriman amal soleh di alam kubur gitu ya, sama Ibu, untuk mudah-mudahan dari Sitlakom edukasi, dan kemudian salah satunya memang E-nya tadi Pancasila, dan musyawarah orang merdeka, musyawarah membangun alokasi uang untuk bangunan-bangunan yang jangan sampai kena ada korupsi. Saya ngajar anti korupsi, nah sampai sini, dan itu PR terberat. Yang saya sampaikan di kelas apa kalau anti korupsi? Personal consultant. Anda bisa bebas korupsi dengan membuat portofolio sendiri dan menawarkan, portofolio saya sini, saya bisa membangun ini, software ini, maka saya ingin jadi personal consultant, bayaran saya minta sekian dengan kemampuan seperti ini. Nah, insya Allah tidak perlu korupsi. Korupsi terjadi pada umumnya karena proses administrasi tender yang benar memaksa orang-orang yang tidak bagus itu minta tambahan uang. Nah, sementara personal tidak perlu korupsi. Masya Allah. Rabbana hablana minas solihin. Selamat menikmati indahnya perjuangan, segera lulus, segera nikah, dan mengajak istri untuk istri anak-anak untuk tidak korupsi, hidup secukupnya, sederhana. Gitu, terima kasih ya Kang Eka, ya Rabbana hablana minas solihin. Kita tangan kumpul sini sama-sama. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teman-teman semuanya, selamat menikmati indahnya perjuangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya. Nuhun ya nih. Oke, tutup ya. Nuhun. Ya.